cinta fatal. Menyebalkan sekali. Bajingan itu. Dia memanfaatkan pengaruh pemeran utama wanita untuk menyelamatkan perusahaannya. Lalu dia bekerja sama dengan selingkuhannya untuk membunuhnya. Menjengkelkan, frustrasi. Kalau aku masuk ke cerita itu, pasti aku akan mencabik-cabik bajingan dan selingkuhannya. Masa sih, Tuhan? Kamu serius? Cepat! Rawat air panas. Dorong, Ibu Gu. Aku bisa melihat kepalanya. Teruskan. Selamat, Ibu Gu. Bayi perempuan. Lily kecil. Bayi, kesayangan, Mama. Lily! Astaga, aku beneran pindah ke drama pendek. Mungkin saja, yang tadi bicara adalah dia. Katanya jangan terganggu saat berkultivasi, dan sekarang lihat. Bahkan Tuhan tidak tahan lagi. Dan mengirimku langsung ke sini. Dari semua orang yang bisa menjadi. Aku harus menjadi Putri Fang Yu. Sepertinya selain aku, tidak ada yang bisa mendengar pikiran Lily. Lily, menjadi putri Mama itu tidak baik? Menjadi putri keluarga Gu di kota Shangjing baik-baik saja, tapi sayang. Mama baruku tidak akan hidup lama. Apa? Ibu Gu, ada apa? Tidak apa-apa. Aku hanya sedikit haus. Aku ambilkan segelas air. Apa maksudmu? Aku akan segera mati? Lily. Ibu, sarang burung ini khusus untuk ibu, kata dokter. Itu akan membantu pemulihan pasca melahirkan ibu. Bayi baru lahir memang banyak tidur. Aku tidak sengaja ketiduran. Sarang burung... Mama tidak boleh makan itu. Sarang burungnya beracun. Ibu, Bukan aku. katakan padaku, siapa yang menyuruhmu meracuni sarang burung? Aku. Siapa lagi kalau bukan? Ayah brengsekku, Gu Xingzhou. Siapa lagi? Apa? Tapi Xingzhou bilang, dia ada janji yang sangat penting untuk menandatangani kontrak hari ini. Bukan begitu? Kontrak apa? Omong kosong. Bajingan itu sebenarnya. Di rumah sakit pusat kota. Bersama selingkuhannya, melahirkan anaknya. Selingkuhan? Mama, kamu? Jangan percaya, pembohong itu. Gu Xingzhou itu brengsek. Dia menikahimu hanya untuk memanfaatkan pengaruh keluargamu. Untuk menghidupkan kembali grup Gu. Sekarang setelah tujuannya tercapai, Dia ingin meracunimu dan selesai. Tidak. Xingzhou dan aku sudah bersama dalam suka dan duka selama 5 tahun. Dari seragam sekolah hingga gaun pengantin. Bagaimana mungkin dia melakukan ini padaku? sepertinya Mama tidak akan percaya. Lagi pula, itu suaminya. Selama 5 tahun penuh cinta. Bagaimana aku bisa membuat Mama melihat wajah asli brengsek itu? Itu dia. Selidiki saja dan kau akan tahu. Mama, periksa dia, periksa dia. Seseorang. Siapkan mobil. Kita pergi ke rumah sakit pusat kota. Baik, Nyonya. Jadi Mama akan menangkap basah dia. Tianyi, aku, Gu Xingzhou, punya anak laki-laki. Siman, kau sekarang dermawan besar keluarga Gu kita. Dermawan besar? Dermawan besar macam apa? Yang tidak memiliki gelar, tidak memiliki status. Aku bahkan harus bersembunyi untuk melahirkan anak kita. Sayang, jangan tidak sabar. Dua orang tua itu tidak bisa membuat masalah lagi. Sedangkan Fang Yu, dia juga tidak akan hidup lama lagi. Nona, Ayo, Nona, di mana dia? dia di dalam.
Dia tidak akan bertahan lama. Kamu punya rencana. Wah, Gu Xingzhou, aku tidak pernah mengira kau bisa begitu kejam, bahkan lebih tidak berperasaan dariku. Kau bahkan meracuni istrimu sendiri. Siman, kamu harus mengerti, kita adalah tipe orang yang sama. Hanya ketika Fang Yu mati, baru Fang Group benar-benar menjadi milik kita. Bukankah kau setuju, Tianyi kecil? Nyonya, bagaimana mungkin itu Siman? Tentu saja itu Fang Siman. Sialan itu. Mama, kamu tidak tahu. Dua bajingan ini. Saat kamu menikah, Mereka sudah selingkuh. Aku menganggap Siman seperti adikku sendiri. Xingzhou adalah suamiku. Bagaimana mereka bisa melakukan ini padaku? tanpa bukti, Mama mungkin tidak akan percaya juga. Oh, tunggu. Bukankah dia buktinya? Mama, aku tahu. Bajingan itu Gu Tianyi. Dialah buktinya. Gu Tianyi. Sayang, bayinya baru berusia 4 bulan. Lagi pula, kita punya pengasuh. Ayolah, pengasuh mana yang bisa merawatnya sebaik aku? Sayang, di masa depan, apa yang akan kita beri nama anak kita? Sayang, aku sudah memikirkan satu. Anakku akan bernama Tianyi. Seperti dua burung cinta terbang bersayap di langit. Di langit, kita akan menjadi sepasang burung cinta yang terbang sayap ke sayap. Di bumi, dua pohon dengan cabang yang saling terkait. Gu Xingzhou, Fang Siman. Karena kalian berdua burung cinta sangat jatuh cinta, jika aku tidak membiarkan kalian bersama, bukankah itu membuatku, Fang Yu, tampak picik? Seseorang pergi. Ada apa dengan Mama? Ya Tuhan, Mama, ini saat yang krusial. Jangan jadi pengecut sekarang. Siapa sih kamu? Jadi Mama berencana. Untuk, sebelum badai datang, memberi si bajingan itu rasa air mendidih. Bajingan, pukul dia, pukul dia. Berhenti, hentikan, Xingzhou. Diam. Siapa? Siapa yang memukulku? Sepertinya surga. Ada di pihakku. Meskipun aku telah melakukan perjalanan waktu, Aku masih memiliki sihirku. Mencoba lari? Langit dan bumi roh dengarkan permohonanku. Penguasa keheningan datanglah padaku. Beku. Tubuhku kaku. Ya. Mau lari? berhenti. Berhenti memukulnya. Pukul dia, lebih keras. Dasar penipu, kau menyakiti ibuku. Aku akan memukulmu sampai mati, dasar bajingan. Ayo kerahkan tenagamu, pukul penipu itu sekuat tenagamu. Lelah sekali. Aku tidak menyangka tubuh kecil ini. Begitu lemah, aku sudah tidak tahan lagi. Aduh. Berhenti memukulnya. Berhenti. Dasar bajingan selingkuh. Beraninya kau mengganggu adikku. Aku akan menendangmu sampai mati hari ini. Selingkuh, meracuni. Kau selingkuh, kau meracuninya. Kak, itu suamimu. Apa? Oh tidak. Sayang, Sayang, Apa yang kau lakukan di sini? Aku benar-benar tidak tahu itu kau, sayang. sakit? sakit. Sayang, apa yang kau lakukan di sini? Itu semua karena bajingan itu. Aku dengar dia menghamili Siman dan tidak mau bertanggung jawab. Bajingan itu datang ke sini, jadi aku mau bawa beberapa orang untuk memberinya pelajaran. Sayang, kau bukan? Sayang, kamu tidak akan. Tentu saja tidak. Kamu di sini untuk membantu Siman, memberi pelajaran pada bajingan itu kan? Oh, ya. Ku dengar bajingan itu akan ke rumah sakit, jadi aku. Maafkan aku, sayang. Aku salah pukul orangnya. Sayang,
Apa yang baru saja kau berikan padaku? Obat penghilang rasa sakit khusus. Kamu suka selingkuh kan? Minumlah pil impotensi ini. Lihat saja sekarang, bagaimana kau main gila. Terima kasih sayang. Bajingan itu lolos hari ini. Lain kali aku menangkapnya. Aku akan menghancurkan alat vitalnya. Sayang, kau baru saja melahirkan Lily. Kamu masih perlu istirahat. Biarkan aku mengantarmu pulang. Baiklah, Siman, kamu istirahatlah. Aku akan menemuimu beberapa hari lagi. Oke, Kak. Oh, Siman. Hah? Aku masih belum tahu nama keponakan kecilku apa. Coba lihat. Bu. Fang Tianyi. Yanyi. Nama itu. Sayang, banyak orang memilih nama secara online sekarang ini. Jadi wajar saja jika ada nama yang sama. Sayang, ayo kita pulang dulu. Baiklah. Buktinya sudah didapat? Sudah sampai begini, kenapa kamu tidak khawatir sama sekali? Apa gunanya khawatir? Bahkan jika dia tahu, dia tidak punya bukti kan? Kamu pikir itu patut dibanggakan? Orang seperti apa Fang Yu itu, kamu tahu betul. Lagi pula, dia selamat dari keracunan. Apa yang tidak bisa dia lakukan jika dia menemukan bukti? Tebak, menurutmu, bagaimana kita akan mati? Jika itu masalahnya, mau tidak mau, kita harus. Enak. Resep lamanya memang enak. Rasanya sama seperti dulu. Mama, aku mau lagi. Tidak boleh lagi. Kalau kamu minum lagi, perutmu bakal meledak. Kemari. Ayo, biarkan mama peluk kamu. Kelinci gemuk kecil. Apa? Gemuk? Oke, mungkin aku sedikit berisi tapi lekuk tubuhku masih sempurna, oke? Oke. Lilinya mama tidak hanya imut, tubuhnya juga bagus. Baru begitu. Nona. Aku akan menariknya ke sini untuk dihadapkan. Tunggu. Dalam 3 hari, ada pesta ulang tahun Lily. Setelah pesta, aku akan menanganinya sendiri. Pesta ulang tahun. Pesta ulang tahunnya sudah dekat. Aku ingat di cerita aslinya. Jangan rewel. Ada apa? Lily? Jangan adakan pesta ulang tahun. Mama, kamu akan mati kalau mengadakannya. Aku akan mati di pesta ulang tahun. Aku akan mati di pesta ulang tahun. Aku masih terlalu muda. Aku sama sekali tidak bisa bicara dengan Mama. Santai saja. Ngomong-ngomong, Mama, kamu benar-benar tidak boleh mengadakan pesta ini. Karena Sayang, aku perlu minta tolong padamu hari ini. apa? Kak, begini. Aku dengar dari suamimu bahwa 3 hari lagi ada pesta ulang tahun Lily. Kamu tahu pacarku itu benar-benar tidak bisa diandalkan. Jadi aku berpikir, Kamu ingin menggabungkan pestanya karena anak-anak ulang tahunnya sama? Cuma satu perayaan? tepat, Kak. Kak, kamu selalu merawatku. Pasti kamu setuju. menjengkelkan sekali. Sama seperti cerita aslinya. Penyihir itu menjebak Mama. Mama, jangan setuju. Atau brengsek itu dan selingkuhannya akan membuatmu bunuh diri. Dan aku akan dicekik sampai mati. Setelah penyihir itu pindah ke villa keluarga Gu. Jangan takut, Lily. Karena dia sudah memasang jebakan ini untukku, aku tidak bisa biarkan dia menguasai panggung sendirian. Baiklah, Fang Yu, kamu benar-benar terjebak. Sebagai tanda terima kasih, kamu harus menerima hadiah istimewa yang sudah kusiapkan untukmu. Selamat, Nyonya Gu, atas kelahiran putri Anda. Selamat. terima kasih, Manajer Liu dan Manajer Li. Silakan. Manajer Chen, Lin, dan Wang sudah datang. Bising sekali. Astaga, kenapa bisa mereka? Aku baru saja tidur sebentar. Plotnya sudah sejauh ini. Dari industri keuangan, Manajer Chen mempersembahkan sepasang liontin giok berlapis emas. Dari industri properti, Manajer Lin mempersembahkan sekotak mutiara bercahaya. Dari industri bahan bangunan, Manajer Wang mempersembahkan patung emas murni Kuan Yin.
untuk memberi selamat kepada keluarga Gu. Siapa mereka? Orang-orang ini dari Fang Group yang dipromosikan langsung oleh ketua lama, 3 raja di kota Shangjing. Orang-orang itu, Hubungan mereka dengan keluarga Fang saling menguntungkan dan saling merugi. Keluarga Gu benar-benar mendapatkan prestise besar. Ya, karena Tuan Gu menikahi putri Fang Group. Nona Fang, selamat atas kelahiran putri Anda. Nona Fang, selamat. Terima kasih. Songzi, tolong antar ketiga tamu ke tempat duduk mereka. Silahkan lewat sini. Tunggu. Perempuan jahat itu benar-benar muncul. Fang Yu, bukankah kita setuju untuk mengadakan perayaan untuk kedua anak bersama? Kami bahkan belum tiba. Bagaimana bisa kau sudah memulai? Mama, usir perempuan jahat itu cepat. Siman, lagi pula, hari ini adalah perayaan keluarga Gu untuk Lily. Ada aturan tentang bagaimana hal-hal harus dilakukan. Kau benar, tentu saja. Karena semua sudah memberikan hadiah mereka, maka aku, sebagai bibinya, juga harus memberinya hadiah yang besar. Hadiah yang besar. Hadiah Nona Dewi yang kedua pasti sesuatu yang sungguh luar biasa. Lagi pula, keluarga Fang dari Shangjing adalah yang paling terkemuka keluarga di seluruh Daxia. Memang, Lihat, Perempuan jahat itu akan melakukannya. Mama, hentikan dia. Kalau tidak, dia akan... Tunggu, aku bisa menghentikannya sendiri. Roh jahat, pergilah. Setan, lenyaplah. Mama, jangan pegang aku terlalu erat. Aku tidak bisa menggunakan sihirku. jangan khawatir Lily. Mama baik-baik saja. Jarang kau, Siman, begitu perhatian. Harus kuakui, aku cukup penasaran tentang apa hadiah besar itu. Hadiah besar ini adalah hadiah agung ini adalah yang sebenarnya ayah dari anak itu. hei, sayang, Siapa pria ini? Dia, Kenapa dia memanggilnya sayang? mungkinkah bahwa Gu Xiaoduo adalah putrinya? Tuan, apakah Anda yakin tidak salah? putri sulung keluarga Fang, Fang Yu, aku akan mengenalimu bahkan jika kau menjadi abu. Aku tidak pernah menyangka bahwa Nona Dewi akan melakukan hal seperti itu. Aib besar bagi tuan tua. Fang Yu, kamu lihat, sekarang bahkan Tuan Wang dan yang lainnya tidak tahan menonton lagi. Bukankah seharusnya kamu memberi penjelasan kepada suamimu? Memberi pertanggungjawaban kepada keluarga Fang? Fang Yu, aku sarankan kamu. Beri aku penjelasan sekarang juga. Kenapa aku harus menjelaskan? Karena ini, pria sembarangan yang muncul, entah dari mana. Fang Yu, berani sekali kamu masih berdebat padahal sudah diambang kematian. Semuanya, ini adalah tes DNA. Hasilnya, Fang Siman, beraninya kamu. apa? Kamu berani melakukannya tapi tidak mau mengakuinya? Jika kamu tidak punya nyali untuk mengakuinya, maka kamu seharusnya tidak tidur dengan dia sejak awal. Pada titik ini, kamu bahkan tidak berpura-pura lagi. Ya, Apa yang Mama lakukan? Aku ingat dalam alur cerita aslinya, dia tidak pernah melepaskanku. karena kamu tidak lagi berpura-pura. Aku tidak perlu terus bermain sandiwara denganmu. Kamu ingin semua orang melihat bukti ini kan? Maka biarkan semua orang melihat dengan jelas dan seksama. Hubungan darah sudah dikonfirmasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana sampai begini? Aku bilang pada dokter Lu untuk menanganinya. Itu kamu. Kau yang memberitahu Fang Yu. Fang Siman, kamu harus punya hati nurani. Aku bahkan tidak tahu, putri sulung keluarga Fang. Dan kau menyewaku untuk berpura-pura jadi ayah kandung Gu Xiaoduo. Dan kau bilang setelah selesai, kau akan memberiku 10 juta. Sekarang kau mau menyalahkan aku. Bagaimana Fang Siman bisa melakukan ini? Nona Dewi itu adiknya sendiri, bagaimana dia bisa melakukan ini padanya? Tepat sekali. Menurutku, dia cuma iri sama pernikahan Nona Dewi yang bahagia, dan dia bahkan pakai bukti palsu untuk menjebak Nona Dewi di pesta kelahiran. Bukan kamu. Lalu siapa? Fang Siman, tidak ada yang mengkhianatimu. Tidak ada yang mengkhianatiku? Lalu bagaimana kau tahu? Maksudmu? Aku akan mati di pesta kelahiran. Ya ampun.
Aku masih terlalu kecil sekarang. Tidak mungkin berkomunikasi dengan mama. Pokoknya, Ma, kamu jangan mengadakan pesta kelahiran ini. Karena Fang Ximan, perempuan jahat itu, akan memalsukan tes DNA untuk menjebakmu. Dipalsukan? Di alur cerita aslinya, Mama menghindari sarang burung beracun yang menyebabkan Fang Ximan tidak bisa cepat pindah. Ke villa keluarga Gu. Atas saran Gu Xingzhou, pria brengsek itu, dia lalu datang ke Dr. Lu di rumah sakit pusat. Dan memalsukan tes DNA. Dia ingin menggunakan pesta kelahiran untuk membunuh Mama. Songzi, aku perlu kamu melakukan sesuatu untukku. Itu saja. Nona Dewi, jangan khawatir. Kamu tidak akan bisa melihat apa-apa. Baiklah, Setelah selesai, saya akan datang secara pribadi untuk berterima kasih. Bagus. jangan bergerak. Apa yang kamu lakukan? Jadi begitu rupanya. Fang Yu, karena kamu sudah tahu dari awal aku akan melakukan ini, kenapa? Kamu berjanji padaku untuk membiarkan Tianyi dan Gu Xiaoduo menjadi tuan rumah acara selamatan bersama. Jika aku tidak setuju, bagaimana aku bisa membersihkan nama baikku dan putriku? Jika aku tidak setuju, bagaimana aku bisa mengungkap rencanamu di depan semua orang? Wah, Mama ternyata sudah punya rencana cadangan. Hahaha, hore, bajingan dan wanita keji, kamu menuai apa yang kamu tabur. Sekarang Mama aman. Lelaki selingkuh dan wanita tak tahu malu. pantasan mereka datang bersama. Aku bilang, mungkin itu anak haram. Kalau tidak, kenapa dia tidak menggendong putrinya sendiri? Putrinya sendiri? Malahan dia menggendong dia? Bagaimana dia bisa tahu? Ximan, tenang. Jangan lupa, kita masih punya rencana cadangan. Jika bukan karena kamu, aku mungkin sudah. Ximan, tidak apa-apa. Kamu memberiku seorang putra. Kamu pahlawan keluarga Gu. Jangan khawatir, aku di sini. Hari ini tidak ada yang akan mengganggumu. Sungguh tidak tahu malu, menjijikan, brengsek seksis itu. Dia tidak hanya meremehkanku karena perempuan, tapi setelah Mama membantunya menyelamatkan grup Gu, dia mencoba menelan keluarga Fang. Menelan keluarga Fang. Sayangnya aku belum bisa bicara. Kalau tidak, aku akan membongkar siapa brengsek itu sebenarnya. Baik sekali. Kalian pasangan busuk, berani mengincar keluarga Fang? Sepertinya kalian lupa aturan keluarga Fang. Apakah aturan keluarga Fang begitu menakutkan? Sepertinya wajah Fang Ximan pucat karena takut. Tentu saja menakutkan. Keluarga Fang masih memberlakukan hukum klan kuno. Tindakan Fang Ximan bukan hanya pengkhianatan, mereka merugikan seluruh klan. Di keluarga Fang, dimasukkan ke kandang babi pun masih ringan. Fang Ximan, Kau dengar itu? bahkan orang luar tahu aturan keluarga kita. Sebagai anak angkat keluarga Fang, kau berani mengabaikan etika dan merayu suamiku. Apa yang bisa kau katakan untuk membela diri? Hukumannya apa? Jika kamu menghukum Dewi Ximan dengan hukum keluarga, dia pasti akan mati. Kamu. Tapi, apakah kamu pikir kamu masih memiliki wewenang? Oh tidak, apakah mereka masih punya kartu as? Benar? Dewi, jika kamu masih menjadi pewaris keluarga Dewi, dan bisa memerintahkan 3 pilar keluarga Dewi, tentu saja aku akan takut. Tapi apakah kamu masih bisa memerintahkan mereka sekarang? Apa maksudmu? Apa maksudnya? Mungkinkah 3 pilar keluarga Dewi juga sudah disuap oleh Dewi Ximan? Tidak mungkin. Mereka bertiga adalah para penjaga yang ditunjuk langsung oleh kakek Dewi. Mereka tidak akan mengkhianati nona muda. Kamu terlalu bodoh untuk melihatnya. Aku sudah membuatnya begitu jelas, dan kamu masih tidak mengerti. Pak Chen, Pak Wang, Pak Lin. Apa kata kalian? Apakah kamu mengatakan mereka akan mengkhianatiku? Dan malah membantumu? Tentu saja. Ya ampun, bagaimana aku bisa lupa tentang ini? Dalam alur cerita aslinya, Gu Xingzhou sudah membuat persiapan matang. Untuk menyingkirkan Mama, dia menggunakan si bodoh pusing cinta, Dewi Ximan, untuk menyuap 3 pilar. Tujuannya adalah merebut posisi pewaris grup Dewi. Mama, kamu harus berhati-hati dengan mereka bertiga. Jangan khawatir, Lily. Mama sudah mengendalikan semuanya. Fang Ximan, kamu mungkin tidak tahu ini. 3 tahun lalu, aku memberikan Pak Chen kalung yang unik itu yang sudah dia idamkan selama 1 dekade. Aku juga memberikan Pak Lin barang antik dari dinasti Shang senilai 700 juta. Sedangkan Pak Wang, dia menerima banyak hadiah dariku, mobil mewah,
dan wanita cantik terlalu banyak untuk dihitung. Aku sudah memperlakukan mereka dengan tulus. Katakan padaku, bukankah mereka akan membantuku? Lihat, lihat. Wanita jahat itu mengakuinya sendiri. Mama, kamu harus menjatuhkannya. Ya ampun, Fang Ximan benar-benar menghabiskan banyak uang untuk menyuap orang, hanya untuk menghancurkan putri sulung Fang. Dia tidak lebih dari orang yang tidak tahu berterima kasih. Tepat. Fang Ximan ini mungkin anak angkat. Tapi Tuan Fang tua dan istrinya membesarkannya seperti anak sendiri. Bagaimana dia bisa mengkhianati putri sulung? Itu benar-benar tidak tahu terima kasih. Nak, kamu tahu, hidupmu akan berubah total. Bagaimana? Senang? Terkejut? Pak Chen, Pak Wang, Pak Lin, ada yang ingin kalian katakan? Putri sulung, Fang Ximan memang memberiku kalung yang unik. Tapi setelah aku menerimanya, saat perayaan ulang tahunmu, aku memberikannya padamu. Aku tidak menyimpannya untuk diriku sendiri. Benar, putri sulung. Kami tidak akan berani menerima apapun dari pengkhianat keluarga. Barang antik yang kuterima sudah lama dikembalikan ke brankas keluarga Fang. Bahkan, asisten Song sendiri yang mengantarnya kembali. Nona muda, aku, mobil dan wanita yang kuterima, meskipun aku sudah menikmatinya, tapi aku juga memfasilitasi kesepakatan senilai 50 miliar dolar. Aku melaporkan ini kepada asisten Song. Kau memberikan persetujuanmu. Kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Apa yang terjadi? Aku ingat alur cerita aslinya seharusnya tidak seperti ini. Bukankah ketiganya seharusnya membantu Gu Ximan dan Gu Xingzhou menurunkan Mama dari posisi penerus? Kenapa mereka sekarang membantu Mama malah? Mungkinkah Karena perjalanan waktuku, aku telah mengacaukan susunan naskah aslinya? Tuan-tuan, apakah kalian tahu apa yang kalian katakan? ketidaktahuan adalah kebahagiaan, bukan? Gu Xingzhou, kau orang luar, tidak tahu aturan keluarga Fang. Aku tidak akan menyalahkanmu. Tapi nona muda kedua, kau tahu keluarga Fang, kan? Berani-beraninya kau bersekongkol dengan orang luar untuk merampas aset keluarga Fang. Kau tidak punya rasa sopan santun. Lin Pingye, omong kosong apa yang kau katakan? Saat aku memberimu barang antik itu, kau bersumpah padaku akan membuat Fang Yu turun. Sekarang kau, hempah. Nona muda kedua, kau tidak benar-benar berpikir bahwa orang luar sepertimu bisa merebut bisnis keluarga Fang, kan? Bahkan kami tidak berani memikirkan hal itu. Kau, anak ingusan, berani bermimpi tentang mimpi kosong? Benar-benar konyol. Ditaksan. Wah, Kalian semua. Kalian selama ini menipuku. Hahaha, semua kacau. Bagus sekali. Plotnya kacau balau. Mamaku tidak akan mati. Dewi Ximan, apa yang bisa kamu katakan untuk membela dirimu sekarang? Aku. Xingzhou, kamu harus memikirkan sesuatu. Apa yang bisa aku lakukan? Kamu dari keluarga Dewi, dan kamu bahkan tidak bisa mengamankan warisan. Kamu tidak berguna. Tapi kamu bilang padaku sebelumnya, jika aku saja mendengarkanmu, aku akan mendapatkan keluarga Dewi. Ingat ini, mulai sekarang, rencana melawan keluarga Dewi. Itu semua ulahmu. Aku tidak ada hubungannya. Kamu sebaiknya ambil semua kesalahan sendiri. Jika tidak, aku akan mencekiknya. Gu Xingzhou, dia juga anakmu. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Jika aku jatuh, semua orang ikut jatuh bersamaku. Coba saja. Dewi, aku salah. Aku seharusnya tidak merayu suamimu. Itu semua aku. Karena cemburu, aku menyuap Pak Chen dan yang lainnya. Dewi, aku akan menerima hukuman keluarga apapun yang kamu berikan, tapi aku mohon, ampuni Xingzhou. Ampuni Tianyi. Tolong. Bodoh yang tergila-gila cinta. Gu Xingzhou menjualnya. Dan dia masih membantunya menghitung uang. Bawa dia kembali ke kediaman Dewi. Biarkan dia menghadapi disiplin keluarga. Peraturan keluarga. Hahaha, ya, perempuan jahat itu akhirnya mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Sayang sekali.
Semua keributan yang mereka buat membuatku sakit kepala. Aku merasa mengantuk. Sayang, aku salah. Maafkan aku. Gu Xingzhou, kamu bahkan punya anak laki-laki dengan Fang Ximan. Bukankah itu konyol mengatakannya sekarang? Tidak. Kamu juga mendengarnya. Perempuan Fang Ximan itulah yang pertama mendekatiku. Tubuhku tergoda, tapi pikiranku tetap setia. Benar? Gu Xingzhou, setiap kata yang kamu ucapkan sekarang membuatku muak. Ini keputusan nona muda saya. Kamu tidak punya hak bicara dalam hal ini. Tidak mungkin. Aku tidak akan bercerai. Gu Xingzhou, kamu sendiri yang memicunya. Fang Yu, jangan memaksaku terlalu jauh. Seseorang, kemari. Fang Yu, aku baru saja melakukan kesalahan yang bisa dilakukan pria manapun. Apa yang memberimu hak untuk memperlakukanku? Hak apa? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Bawa dia pergi. Fang Yu, kamu wanita yang kejam. Kamu akan menanggung ini. Ingat kata-kataku. Kamu akan memohon padaku untuk kembali. Hahaha, kamu akan memohon padaku untuk kembali. Songzi, Maafkan aku, semuanya. Perjamuan berakhir di sini. Mohon maafkan keluarga Fang atas keramahan kami yang buruk. Silakan, lewat sini. Nona, tanpa persetujuan ketua atau izinmu, kami menerima manfaat dari Siman. Kami bersedia menerima hukuman. cukup. Kalian boleh pergi. Ya, Aku hampir tertidur tadi. Apakah perjamuan sudah selesai? Bu, kamu benar-benar tidak bisa mengakhiri perjamuan. Kalau tidak, akan menimbulkan bencana. bencana. Apa? Dalam alur cerita asli, pada perayaan kelahiranku, Mama terbukti bersalah karena berselingkuh dan menjadi sasaran kritik publik. Tapi setelah tenang, Mama masih menemukan bukti. dan bersiap membersihkan namanya. Setelah Gu Xingzhou, Dan Fang Ximan tahu tentang ini, mereka mengincar. kakek nenekku yang sudah dalam kendali mereka. Kendali? Pria itu, Gu Xingzhou, untuk memastikan rencananya berjalan lancar, menempatkan kakek nenekku dalam tahanan rumah. Kemudian, Dia bahkan memaksa kakek. mengubah warisan dan kemudian membunuh mereka. Saat Mama tahu orang tuanya dibunuh, dia kehilangan semangat hidup. Dan melompat hingga meninggal. Nona, ada apa? Jadi begitu. Meskipun nasib Mama, Telah berubah. kakek nenekku, Akan tetap mati. di tangan Gu Xingzhou. Songzi, bawa Gu Xingzhou ke hadapanku segera. Baik. Gu Xingzhou, binatang itu. Orang tuaku tidak hanya membantunya menghidupkan kembali grup Gu, tetapi juga memperkenalkannya kepada banyak koneksi berguna. Sekarang, Dia tidak hanya menjebak, tetapi juga membalas kebaikan orang tuaku dengan pengkhianatan. Jika aku tidak membuatnya membayar mahal, aku tidak pantas menyandang nama Fang. Di mana Gu Xingzhou? Dia. Bicara. Dia kabur. Apa? Tunggu. Bolehkah aku melihat anakku untuk terakhir kalinya? Terima kasih. Nak, kau tahu? Ibumu tidak akan selamat. Tapi ayahmu ingin hidup, jangan bergerak. Jika ada yang bergerak, aku akan menjatuhkannya. Kalian semua tahu itu kan? Nona Fang Yu kalian menghargai garis keturunan di atas segalanya. Dia mungkin anak haramku, tapi dia juga keponakan Fang Yu sendiri. Coba tebak, jika dia mati, apa kau pikir kau akan selamat? Mundur.
Gu Xingzhou adalah monster. Untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia bahkan tidak akan mengampuni putranya sendiri. Apa? Dia benar-benar melarikan diri. Oh tidak, oh tidak. Mama, kamu harus pergi selamatkan kakek dan nenek. Kalau tidak, Gu Xingzhou. Akan menyakiti mereka. Tapi, aku tidak tahu di mana mereka ditahan. Kantor pusat Gu Corporation. Di ruang bawah tanah yang gelap. Ruang bawah tanah. Song Zi, siapkan mobil. Kita pergi ke Gu Corporation. Mama, Ayah, kamu pasti lapar. Gu Xingzhou. Nona, Cari tempat ini. ya, Bu. Beraninya kau menyentuh orang tuaku, Gu Xingzhou. Waktumu habis. Mau? Jika kamu mau. Tanda tangani perjanjian ini. Mudah dan cepat. Gu Xingzhou. Aku selalu bilang, pewaris grup Fang hanya putriku, Fang Yu. Sedangkan kamu. Mimpi saja. Sepertinya kamu belum cukup lapar. Kalau begitu, sisa-sisa ini hanya cocok untuk anjing. Pak Tua, kamu pikir kamu hebat? Kamu akan menandatangani perjanjian itu, suka atau tidak? Baik. Baik. Mari kita lihat seberapa hebat dirimu. Mari kita lihat, apakah kamu bisa diam? Berhenti, Gu Xingzhou. Aku bilang berhenti. Kamu juga mau mati? Baiklah, aku akan kabulkan keinginanmu. Nona, tidak ada pintu masuk ke selatan. Tidak ada pintu masuk ke barat. Nona, Tidak ada pintu masuk ke timur. Tidak ada pintu masuk ke utara. Tidak berguna. Bayi memang banyak. Nona, kami sudah mencari kemana-mana. Masih belum ada tanda pintu masuk ruang bawah tanah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tentu saja kalian tidak bisa menemukannya. Karena pintu masuknya ada di kantor Gu Xingzhou. Pikiran bajingan itu sangat tajam. Selain dia, tidak ada yang tahu lift kantornya. Menuju ke ruang bawah tanah. Ayo. Cepat, ayo bergerak. Kau cukup tangguh, ya? Tapi, lihat saja, kalau aku pasang ini padamu, apakah kau masih bisa setangguh itu, Gu Xingzhou? Kami adalah mertuamu. Bagaimana kau bisa melakukan ini pada Fang Yu? Fang Yu. Jangan berani kau sebut nama Fang Yu di depanku. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Dialah yang membawaku ke sini. Wanita itu, Fang Yu, tidak hanya mendisiplinkan Siman, dia juga memaksaku untuk bercerai. Mama, Papa, kalian tidak tahu apa-apa. Untuk lolos dari cengkramannya, aku membunuh anakku sendiri dengan tanganku sendiri. Fang Yu. Mengapa Fang Yu melakukan itu? Kenapa? Yang kulakukan hanyalah selingkuh. Aku hanya menyuruh Siman melahirkan anak laki-laki untukku. Aku hanya menginginkan harta keluargamu. Jika dia mau mendengarkanku, aku tidak perlu meracuninya. Semua ini salah Fang Yu. Sialan, dia memaksaku. Racun, Gu Xingzhou. Kau meracuni anakku? Kecilkan suaramu. Dia tidak mati. Namun, jika dia menyerahkan sahamnya padaku, hidup atau matinya tidak ada bedanya. Bagiku sama sekali. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak pernah mempercayaimu.
Aku memberikan putri satu-satunya kepada binatang sepertimu. Hah, Shizang, terlambat untuk menyesal. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Sudah terlambat sekarang. Shizang, aku akan bertarung denganmu sampai mati. Sayang, Shizang, lepaskan dia. Dia akan mati. Apa bedanya dia hidup atau mati? Dia tidak akan menandatangani perjanjian itu bagaimanapun. Ah, Tidak. Berhenti! putriku, Fang Yu, Gu Xingzhou, aku akan membunuhmu. jangan bergerak. Jangan ada yang bergerak, sial. Gu Xingzhou, beraninya kau. Mundur, satu langkah lagi, aku akan bunuh dia. Fang Yu, jika kau terus memojokkanku, aku tidak akan ragu untuk mengajak dua orang tua ini bersamaku. Gu Xingzhou, kau, tenang. Kita bisa bicarakan ini. Aku sangat kesal. Aku benar-benar marah. apa yang terjadi? Sepertinya aku mendengar suara bayi. Ini sangat menyebalkan. Bajingan Gu Xingzhou itu. Berani memperlakukan kakek nenekku. Dengan begitu kejam. Jika aku Tidak memberimu pelajaran, kau tidak akan pernah tahu betapa sakitnya rasanya. Baik, ayo bicara. Buatlah perjanjian transfer saham, sekarang juga. Kalau tidak, Baiklah, Aku janji. Songzi, siapkan perjanjian. Kirimkan segera. ya, aku lakukan. Nyata atau ilusi? ubah. Ada ular. Tangkap dia. Bagaimana? Dasar bajingan. Bagaimana rasanya ular berbisa itu? Jangan pernah berani mengancam ibuku lagi. itu ular berbisa, bukan belati. Tunggu, itu belati, bukan ular berbisa. Laksanakan hukuman keluarga. Ya, Mama, Paman, Bibi, kalian sudah melalui banyak hal. Tidak apa-apa sayang. Yang penting kamu selamat. Ayah, Shizang, Mama jangan khawatir. Meskipun seluruh cerita telah berubah, terbalik, kakek selalu beruntung. Dia akan baik-baik saja. Lily, apakah kamu mengatakan kakek akan baik-baik saja? Tentu saja. Kakek menghabiskan seluruh hidupnya di bisnis. Dia membantu banyak anak yatim, Pria seperti itu, bagaimana mungkin takdir begitu kejam? hingga mengambilnya dari kita. Melihat Mama seperti dia bisa membaca. Pikiranku, Aku... dokter, bagaimana keadaan ayahku? Jangan khawatir, Nona Dewi. Ketua sudah keluar dari bahaya sekarang. Lihat, kan sudah kubilang kakek akan baik-baik saja. Sekarang kamu bisa tenang kan, Mama? Ya, Lily adalah malaikat kecilku. Jika malaikatku bilang dia baik-baik saja, maka dia akan baik-baik saja. sudah selesai? Masih 100 lagi. Ada lebih dari 1000 undangan. Aku bilang cetak saja, tapi kau tidak mau dengar. Kau memaksa menulis tangan. Lihat akibatnya. Pesta ulang tahun pertama Lily besok. Bisakah kau selesaikan tepat waktu? Lily bagaimanapun adalah satu-satunya pewaris keluarga Fang kita. Sebagai kakeknya, aku harus menulisnya sendiri. Kemari, sayang. Lily tidak hanya bisa bicara. Dia sudah bisa berjalan sejauh ini. Nona, putusan sudah turun. Apa itu? Penjara seumur hidup. Pak, apa menurutmu putri kita tahu? Cucu kita punya kemampuan ini. Maksudmu kita bisa mendengar pikiran Lily pikiran? Ya, coba pikirkan. Pertama kali kita bertemu Lily, kita mendengar pikirannya. Tapi sudah lebih dari setahun. Putri kita tidak pernah membahasnya. Mungkin dia tidak bisa mendengarnya? Mungkin. Apa kau perhatikan? Selain putri kita, bahkan Songzi juga tidak bisa mendengarnya. Itu berarti pikiran Lily hanya untuk kita dengar. Kalau begitu kita tidak boleh memberitahunya. Dia masih muda. Dia belum mengalami hal-hal aneh sebanyak kita. Kita tidak bisa memberitahunya. Kita tidak ingin dia terlalu memikirkannya. Masuk akal. Ayo kita kembali.
Kita masih harus menulis 98 salinan. Terus menulis. Lily. Katakan nenek. Lihat sini, nenek. Ya, Nenek. cucu perempuanku bilang, nenek, Lily jelas bilang, nenek. 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 Sama saja. Kau hanya iri dia, tidak bisa bilang kakek. Lily, Kakek. kau dengar itu? Apa yang dia katakan? Lily memanggilku kakek. Ya ampun, Lily sayangku, cucu perempuanku yang manis. Dia bisa bilang, kakek. Sekarang dia sudah bisa bicara, mulai sekarang. Kakek dan nenek tidak akan lagi menguping pikiranmu. Pikiran. Anak-anak memang menggemaskan. Lihat betapa baiknya anak ini. Ayah, apa yang baru saja ayah katakan? Kau bisa mendengar pikiran Lily? Sejak kapan bisa mendengar pikiran Lily? Hahaha. Sayang, dalam hidup, segala macam hal aneh bisa terjadi. Meskipun Lily memiliki kemampuan khusus, sejujurnya, itu tidak terlalu aneh. Benar. Lily. Sudah menjadi bagian dari keluarga kita. Bahkan, jika dia memiliki semua hal aneh ini, bagaimanapun, dia bagian dari keluarga kita, kan? Haha. Tidak, Mama, Ayah. Apa kalian benar-benar berpikir aku akan meninggalkan Lily? Sebenarnya, aku juga bisa mendengar pikiran Lily. Hah? Apa? Jadi selama ini, kalian semua bisa mendengar pikiranku? Ya. Ini serius? Bukan hanya aku melakukan perjalanan waktu, tapi setelah tiba, pikiranku diuping oleh mama, kakek, dan nenek. Tidak. Apa bedanya ini dengan telanjang? Tidak apa-apa, Lily. Hanya Mama, kakek, dan nenek bisa mendengarmu. Tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya. Kamu jahat sekali. Tidak. Hei, tunggu sebentar. Kenapa hanya kita bertiga yang bisa mendengarnya? Aku tahu. Di kehidupan lampau, saat aku berkultivasi, aku mendengar guruku menyebut teknik mental bawaan yang disebut perisai perlindungan pikiran. Artinya, setelah seorang kultivator mencapai terobosan tertentu, dunia batin mereka menjadi terlindungi, sehingga orang lain tidak bisa melihat atau menebak pikiran mereka. Mengenai kenapa kamu bisa mendengarku, mungkin karena kamu adalah garis darah langsungku. Tunggu, itu tidak benar. Gu Xingzhou adalah ayahmu. Secara logika, dia seharusnya bisa mendengarmu juga. Bajingan itu, dia orang jahat besar. Perisai hanya terbuka di depan seseorang yang kamu percayai. 100%. Orang jahat besar itu Gu Xingzhou. Aku tidak percaya padanya sama sekali. Tentu saja dia tidak bisa mendengar pikiranku. Oh, begitu. Baiklah. Bukankah pesta ulang tahun pertamaku besok? Sudah larut malam. Mama masih belum menidurkanku. Aku harus bertemu tamu besok. Aku tidak ingin mata panda. Oke, aku akan mengantar bayiku yang berharga ke tempat tidur sekarang. Ya. Ayo kita pergi tidur. Tidur nyenyak, sayang. Ketua Fang, selamat. Saat aku menerima undangan, aku langsung balik. Ya, Ketua Fang. Ku dengar ini pesta ulang tahun pertama cucumu. Jadi aku tunda proyek 3 miliar dolar itu. Aku kembali hanya untuk merayakan ulang tahunnya. Ya ampun, kamu terlalu baik. Silakan, masuk. Silakan. Baiklah. Wah, ini pesta ulang tahun pertamaku. Keluarga Fang benar-benar kaya. Jauh lebih baik daripada Pesta ulang tahun di rumah keluarga Gu. Hehe, kakek dan nenek benar-benar sayang padaku. Tianyi, kamu di mana? Tianyi. Pesta ulang tahun. Ini pesta ulang tahun? Apakah kamu melihat anakku? Anakku hilang di pesta ulang tahun. Siman. Mama. Aku tahu. Kamu membesarkan Siman dengan tanganmu sendiri. Kamu punya perasaan yang dalam padanya. Itu sebabnya, aku mengampuni nyawanya, tahun lalu. Aku tidak pernah menyangka dia akan berakhir seperti ini. Maaf. Kami dari rumah sakit jiwa. Dia kabur. Kami akan membawanya kembali sekarang. Lepaskan aku. Anakku hilang. Aku harus menemukan anakku. Siman. Pregnant. Mama. Ayo.
Ayo rayakan ulang tahun Lily. Wah, waktunya ikut pesta. Senang sekali, hahaha. Selamat ulang tahun, Lily. Siap.